Tantangan dalam melakukan usaha budidaya ikan nila itu semakin hari semakin berat, di mana di sisi pakan yang semakin meningkat, harga ikan juga tidak naik-naik. Nah, ini membuat kita itu harus pandai-pandai memilih apa-apa yang akan kita lakukan di dalam budidaya ikan nila. Dan salah satunya itu adalah kita harus atau wajib menggunakan bibit berkualitas di dalam metode pembesaran yang kita lakukan. Nah, di video ini saya akan membahas apa yang kami lakukan di unit pembenihan untuk meningkatkan bibit-bibit yang kami produksi itu 2 kali lebih baik dibanding bibit-bibit berkualitas di tempat lain. Nah, seperti apa videonya? Kalian bisa simak di video ini dan jangan di skip. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Judul video kita kali ini berjudul bibit ikan nila berkualitas 2 kali lebih baik, dimana nanti bibit ini bisa meningkatkan survival ratio atau SR dan bisa menekan FCR pada budidaya ikan nila. Karena pokok bahasan kita ini mengenai bibit berkualitas, maka teman-teman akan saya ajak ke unit pembenihan kita ya di Pematang Bandar daerah Simalungun. Ini merupakan salah satu unit pembenihan Raja Nila Farm ya. Kalian bisa lihat kondisi kolam-kolam yang sudah mulai tertata rapi. Padahal sebenarnya ini masih 70% dari progres yang kita rencanakan untuk tata letak serta fasilitas yang ada di kolam pembenihan kita ini. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang melakukan usaha pembesaran ikan nila, atau bisa kita katakan itu membeli bibit terus membesarkan kembali hingga ukuran konsumsi ya, kita sebut sebagai petani ikan nila di tahap pembesaran. Nah, ada 2 permasalahan yang klasik ya, yang selalu muncul ketika kita melakukan usaha pembesaran ikan nila ini. Pertama itu adalah tingkat kematian yang sangat tinggi ya, mengakibatkan SR-nya rendah. Terus yang kedua itu pertumbuhan ikannya lambat. 2 hal ini merupakan 2 hal klasik yang selalu muncul ketika kita melakukan pembesaran ikan nila. Nah, jika kita bedah lagi lebih dalam, bagi kawan-kawan yang belum tahu itu apa SR, SR itu adalah survival ratio ya, atau tingkat kehidupan. Jadi berapa persen ikan yang hidup atau benih yang bertahan hidup setelah kita tebarkan, itu yang dimaksud dengan survival ratio ya. Nah, survival ratio ini kalau dia rendah itu sama dengan kematiannya tinggi. Berarti banyak jumlah ikan atau benih yang tidak bertahan lama, atau istilahnya tinggilah tingkat kematiannya. Tingkat kematian ini menurut hematnya itu terjadi karena 2 hal. Yang pertama itu ikan tidak mampu beradaptasi terhadap kondisi kolam baru atau terhadap perubahan cuaca di kolam pembesaran ya. Terus yang kedua itu ikan kurang kuat untuk menghadapi penyakit yang ada di kolam pembesaran. Yang saya maksudkan ini kita membahas tentang faktor yang dibawa oleh bibit, jadi tidak tergantung kualitas air dan yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai masalah yang kedua, yaitu pertumbuhan ikan lambat. Nah, pertumbuhan ikan lambat yang saya maksudkan ini bibit yang kita besarkan itu lambat besar ya, atau ikannya kurus atau tidak berbobot ya, dan mengakibatkan food conversion ratio-nya juga semakin tinggi. Dan jika dibiarkan, pertumbuhan lambat ini akan meningkatkan cost operasional kita, karena kan biaya pakan juga akan semakin banyak. Ikannya nggak mau besar-besar, lama juga panen. Nah, akibatnya nanti ini akan mengakibatkan berkurangnya laba yang kita dapatkan, atau jika kita tidak jeli bisa menjadi rugi malah ya. Makanya ini sangat penting sekali mengenai laju pertumbuhan bibit yang kita besarkan di kolam ikan nila kita.
Nah, untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut sebenarnya sudah ada beberapa opsi yang kita lakukan ya pada proses pembenihan. Yang pertama itu adalah memilih indukan yang berkualitas. Yang kedua itu memastikan proses pemijahan itu sesuai dengan cara pembenihan ikan yang baik. Terus yang ketiga itu adalah dengan menambahkan atau memberikan hormon jantanisasi ke ikan atau ke benih yang kita produksi. Penghormonan benih ini nantinya diharapkan bisa menghasilkan 65% sampai 75% produksi benih itu berjenis kelamin jantan dan sisanya itu betina atau mandul. Kenapa jantan? Karena jantan ini akan lebih memiliki bobot yang lebih besar serta lebih cepat pertumbuhannya, makanya dipilih jantanisasi. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa pemberian hormon monosek pada benih ikan nila ini tingkat keberhasilannya juga maksimal hanya di 75%. Jadi masih ada kemungkinan bahwa benih ikan nila itu berjenis kelamin betina. Nah, ini tentunya juga menimbulkan permasalahan baru ya, terutama bagi kawan-kawan yang membesarkan ikan nila dengan metode jangka waktu di atas 5 bulan pembesarannya. Contoh seperti saya itu di bioflok, saya butuhkan waktu minimal 5 atau 6 bulan untuk membesarkan ikan ke ukuran 300 gram. Atau juga petani-petani ikan nila yang menggunakan kerambah, dia itu kan membesarkan sampai ke 500 sampai 600 gram. Di mana waktu yang mereka butuhkan itu antara 8 sampai 10 bulan untuk masa pemeliharaan saja dari ukuran 2 sampai 3 inci. Jadi kalau dihitung-hitung usia ikan di dalam kolam itu sudah hampir setahun, dan ini mengakibatkan ikan jadinya itu berkembang biak ya, jadi kawin. Dan tentunya itu akan menjadi sebuah masalah baru lagi karena jumlah ikan di dalam kolam juga tidak bisa kita pastikan lagi jumlahnya. Akibatnya juga pakan yang kita berikan juga tidak akan efisien ya. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang menjadi bahan diskusi kami dengan para kelompok tani kami ya, anggota-anggota kelompok tani yang bergabung di Raja Nila. Nah, kita mencari solusi seperti apa caranya supaya hal-hal kayak gini tidak terjadi. Itulah yang akan kita lakukan agar kualitas bibit kita itu tetap 2 kali lebih baik dibanding kualitas bibit yang lain. Nah, ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk tetap meningkatkan kualitas bibit kita ya, terutama menjadi 2 kali lebih baik dibandingkan kualitas bibit yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu adalah dengan memastikan kembali indukan yang kita gunakan itu adalah indukan yang berkualitas, baik dari jenis strainnya, atau dari usia, atau dari bobot, dan dari hal-hal yang menjadi faktor utama dalam memilih indukan yang baik. Nah, sampai saat ini kita masih tetap mengakui kualitas strain nila kekar adalah nilai yang terbaik menurut kami untuk yang dijadikan indukan, dan kami tetap mempertahankan itu sekalipun memang kami memiliki banyak indukan dari jenis nila yang lain ya. Tapi untuk fokus di kualitas 2 kali lebih baik ini kami memfokuskannya itu di strain nila kekar. Langkah kedua yang dilakukan itu adalah memastikan proses pemijahan sesuai dengan cara pembenihan ikan yang baik. Nah, ini sangat penting ya, baik itu dari segi fasilitas yang harus dimiliki di dalam kolam, kualitas air, terus karantina indukan, dan lain-lain lah yang merupakan faktor utama untuk menghasilkan bibit ikan nila yang berkualitas. Jadi kami selalu memperhatikan hal-hal seperti ini sesuai dengan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik yang diberikan oleh KKP ke unit pembenihan kita ini. Langkah ketiga yang kami ambil itu adalah melakukan perlakuan khusus atau treatment khusus terhadap larva ikan nila yang berusia di bawah 14 hari. Nah, langkah ini merupakan kunci atau langkah baru lah yang kami terapkan di unit pembenihan kami ya. Jadi ikan ini kami lakukan perlakuan khusus dulu selama dari usia 5 hari hingga ke 14 hari ya, atau bahkan ke 21 hari sebelum kita tebarkan atau kita berikan ke konsumen kita atau bisa diorder gitu. Jadi ini memang perlakuan tahapan yang kita lakukan untuk menyiapkan benih-benih yang menurut kita nanti itu akan berkualitas 2 kali lebih baik dibandingkan benih-benih sebelumnya. Nah, jika sebelumnya kita itu setelah panen benih, kita biasanya itu membagi ke kelompok-kelompok tani kita untuk membesarkan benih sampai ke ukuran yang kita harapkan. Nah, tanpa adanya perlakuan khusus. Jadi setelah selesai dipijahkan, terus kita hormon, terus ini dibagikan ke kelompok-kelompok tani untuk dibesarkan kembali. Nah, pada tahapan baru ini kita menahan dulu bibit-bibit yang sudah kita dapatkan, larva-larva yang hasil pemijahan ini kita lakukan treatment khusus dulu selama kurang lebih 1 minggu.
Nah, 1 minggu sampai usianya itu 14 sampai 21 hari baru kita berikan ke kelompok-kelompok tani untuk dibesarkan lagi ke ukuran size bibit yang kita harapkan. Hal ini juga kita harapkan bisa memberikan keuntungan lebih terhadap kelompok-kelompok tani kita ya. Kalau dulunya itu setelah ikan dipijakan langsung kita berikan ke mereka, itu cenderung survival ratio-nya itu rendah. Tapi setelah perlakuan khusus yang kita lakukan ini, alhamdulillah rekan-rekan kita di kelompok tani juga survival ratio-nya semakin tinggi, sehingga ya secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan mereka ya. Jadi pendapatan mereka juga lebih baik. Dan ini merupakan simbiosis yang sangat bagus. Terus bibit yang dihasilkan juga hasilnya akan lebih bagus tentunya. Langkah keempat yang kita lakukan itu adalah memastikan bibit yang diorder dari kita itu melalui masa karantina dulu. Terus packingnya juga sesuai dengan jarak dan waktu dari lokasi pembibitan kita ke lokasi tempat pembesarannya. Jadi intinya kita mempersiapkan order itu dengan semaksimal mungkin ya, supaya ikan-ikan yang kita berikan itu tetap dalam keadaan kondisi sehat dan tidak membawa penyakit dari kolam pembibitan kita ke sana. Nah, bibit nila kekar yang 1 inci yang ini akan saya bawa sebanyak 20.000 ekor ke kolam-kolam bioflok Raja Nila yang ada di Medan untuk kita coba sejauh mana kekuatan dari proses yang kita lakukan ya. Jadi kita mau menguji atau mencoba dulu apakah proses yang sudah kita lakukan itu bisa berimbas secara positif dari segi survival ratio dan kecepatan besarnya, atau justru harus ada lagi yang diperbaiki untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nantinya akan kita update ke teman-teman seperti apa bibit yang kecil-kecil ini yang akan saya bawa ke kolam bioflok. Karena biasanya bibit nila hitam ini ukuran 4 inci pun itu selalu gampang mati kalau di kolam bioflok. Nah, kali ini kita akan coba dengan bibit yang 1 inci. Seperti apa sih hasilnya nanti? Tentunya akan saya buatkan video buat kawan-kawan ya. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan untuk memastikan bahwa benih kita ini adalah berkualitas yang lebih baik, semua benih yang diorder di kita itu akan kita berikan garansi kehidupan ya. Jadi ada garansi survival ratio dengan persentasi minimal, kita sudah garansi kematiannya. Jadi memang itu sebagai upaya bahwa kita juga menjamin apa yang kita lakukan itu berimbas positif bagi kawan-kawan yang memakai atau menggunakan bibit yang kita produksi. Nah, pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan ke kawan-kawan ya, bahwa sebenarnya ilmu budidaya itu atau ilmu yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan nila itu memang setiap hari akan terus berkembang ya. Seiring dengan masalah-masalah yang bertambah, tentunya kita juga akan mencoba mencari solusi-solusi yang menurut kita itu bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Sama halnya seperti apa yang kami lakukan ini ya, masukan-masukan dari konsumen atau orang yang menggunakan bibit yang kita produksi itu kita jadikan bahan buat kita ya untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan. Dan dengan berbekal berbagai literasi, terus belajar dan mencari hal-hal yang baru di ilmu pengetahuan, akhirnya kita bisa mendapatkan beberapa opsi yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas benih serta mengatasi masalah yang dihadapi kawan-kawan kita yang di unit pembesaran ya. Nah, seperti saya misalnya yang fokus di unit pembesaran ikan nila khususnya dengan menggunakan sistem bioflok. Memang masalah penggunaan bibit nila hitam ini agak sedikit dilematis bagi saya ya. Apakah ini juga kalian rasakan? Saya juga kurang paham ya, kurang tahu. Tapi yang saya rasakan memang kekuatan ikan nila hitam itu memang cenderung lebih gampang mati dibandingkan ikan nila yang berwarna merah. Dan ini bukan hanya 1 kali 2 kali saya mencobanya ya. Makanya memang agak susah kalau misalnya di sistem bioflok itu saya menggunakan 100% nila hitam di kolam bioflok saya. Nah, dengan masukan-masukan kita ke unit pembibitan, dan unit pembibitan juga mencari solusinya dengan beberapa opsi-opsi treatment yang mereka lakukan, memang sampai sekarang ini ikan-ikan nila hitam yang dihasilkan dari unit pembibitan kita ini semakin hari kualitas ketahanan bibitnya juga semakin baik. Dan ini yang kita harapkan ya, sekalipun kita belum bisa mendapatkan
SR nilai hitam itu di kolam bioflok hingga ke 95% ya. Kalau saya rekornya itu kalau pakai nilai hitam itu paling maksimal juga 92% untuk tingkat survival ratio-nya. Berbeda jauh dengan ikan nila merah yang bisa mencapai 100%. Dan ini merupakan PR buat unit pembibitan ya. Dan ini kita selalu bertukar pikiran dan selalu berdiskusi untuk mencari opsi-opsi yang menurut kita nanti bisa meningkatkan kualitas benih, khususnya benih ikan nila hitam. Nah, bagaimana nanti hasil dari treatment yang dilakukan unit pembibitan ini dengan benih-benih yang kita bawa ke kolam-kolam bioflok berukuran macam-macam ya, dengan ukuran benih cuma 1 inci. Kita lihat nanti kualitasnya seperti apa. Apakah ikan-ikan nila hitam ini bisa bertahan atau ikan-ikan nila kekar ini bisa bertahan di kolam bioflok walaupun ukurannya hanya 1 inci. Itulah nanti yang akan kita update lagi di video selanjutnya ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita berpisah, saya kembali menyampaikan ke rekan-rekan, bagi siapapun yang sudah menonton channel kita ini dan belum subscribe, alangkah baiknya kalau kalian itu subscribe ya. Terus kalau misalnya kalian mau aktifkan lonceng notifikasinya juga alhamdulillah. Dan kalau misalnya kalian memiliki uang lebih untuk ikut join di channel YouTube-nya Bang Gulo, boleh ya. Silahkan join dan klik tombol joinnya, terus sesuaikan dengan kemampuan kalian. Cek fasilitas-fasilitasnya itu di deskripsi video pelanggan ya. Nanti kalian bisa lihat di situ. Terus mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat kalian kalau kalian itu ikut berlangganan di channel Bang Gulo. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta seluruh ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye.